Kalau menurut saya, kalau orang biasa piara iguana dan berhasil sukses, piara ini jauh lebih gampang banget. Halo teman-teman, jumpa dengan gue Paulus Wikar di Lukas. Kali ini gue berkunjung ke rumah Om Lucky untuk ngebahas soal Dwarf Cayman ini. Om Lucky, saya baru beli nih Dwarf Cayman nih Om. Pengen minta ini Om tips-tipsnya Om, cara ngerawat, cara Om pola makannya gimana nih Om, biar saya bisa piara kayak Om umurnya panjang. Kalau menurut saya, kalau orang biasa piara iguana dan berhasil sukses, piara ini jauh lebih gampang banget. Oke Om. Iya, kecuali yang rada galak ya. Bedanya kalau yang rada galak ya nggak bisa dipegang aja. Tapi basically piaranya juga gampang. Kalau ini kan kebetulan punya kita berdua sama-sama apa ya, baik gitu. Jinak ya Om ya? Iya, udah bicara dipegang itu udah aman tuh. Udah dipegang udah aman. Yang lain-lainnya kan, wow, di gini udah nyerang. Ini sama-sama beruntung sih kita dapat barang yang bagus lah istilahnya ini. Kita udah miara saya sih lebih dari 5 tahun, tapi belum sampai 6 tahun. Kalau ini kayaknya baru nih Om, belum. 5 tahun ya. Saya baru dapat ini 3 minggu yang lalu nih. Jadi perawatnya gampang banget, yang penting kita kasih air, tapi ada juga tempat dia bisa ke darat ya. Itu lebih bagus, jadi dia anytime dia mau direndam di air dia bisa, atau ke darat pun bisa. Atau kalau misalnya tempatnya terbatas, bisa jadi kita taruh di gek saja, kita kasih setengah air, nanti kadang-kadang kita keringin 1 hari 2 hari. Tapi yang penting setiap pagi kalau bisa dijemur, direndam. Jadi misalnya kita nggak kasih minum pun, asal setiap pagi kita rendam sebadannya dia, itu bagus lah kena matahari pagi. Kadang-kadang saya suka rendam sampai full, jadi biar dia tuh bisa berenang juga. Berenang Om. Ya. Ya. Karena dia kan perlu juga melatih otot-ototnya. Makanannya gampang banget, dia dikasih ikan mas yang kecil-kecil mau, potongan lele mau, kodok mau makan, terus daging ayam pernah beberapa kali, daging ayam mentah ya, jangan yang direbus. Kalau bisa nggak usah pakai tulang. Nah, kalau untuk dapat kalsiumnya, sebenarnya kalau dari tulang yang, kalau ikan lele kan tulang tengahnya itu ada tuh, itu bisa jadi. Yang bagus lagi dikasihnya tikus. Tikus putih itu bagus karena dia udah dapat serat. All in ya Om, itu dapat ya, semua ya. Ya itu misalnya taruhlah seminggu 1 atau 2 minggu sekali lah, itu oke. Kan dia basically nggak makan setiap hari sih sebenarnya. Oke Om. Kita kasih makan 2 hari sekali atau 3 hari sekali juga bisa. Kalau seminggu 2 kali Om, nggak apa-apa Om? Ya nggak apa-apa. Oke ya. Tapi banyak biasanya langsung makan. Saya kasih dia tikus putih Om ya, 2 biji. Iya. Mau makan dia? Makan. Dia berburu dalam keadaan hidup atau dia mati dulu? Dia selalu makannya itu ketika dia berada di air Om. Jadi setiap saya kasih di darat, dia akan bawa ke air. Begitu juga kalau dia di air, itu semakin bagus makannya Om. Iya. Karena dia kan mungkin nggak seret kali sambil campur minum dia kadang-kadang atau gimana gitu. Dia gampang banget tuh, jadi nggak ada bener-bener tips yang susah diapain, nggak ada. Terus dia juga nggak berlumut menurut saya ini. Karena kita rendam juga nggak berlumut, jadi nggak perlu sampai harus dibersihin. Sikat kayak kura-kura gitu Om ya? Kayaknya nggak sih, dia nggak berlumut. Saya nggak pernah sikat ya. Seingat saya mungkin terakhir udah berapa bulan yang lalu gitu. Cuman saya pernah punya masalah dulu ketika saya taruh di akuarium besar, sehingga saya tuh malas keluarin kan. Nah setelah sekian bulan, 3 bulan kalau nggak salah, terus dia tiba-tiba jadi kurus. Terus mulai nafsu makannya menurun sekali, sangat hampir nggak mau makan. Saya juga bingung kan. Terus kurus gitu, kulitnya kelihatan dari ekor biasanya tuh kelihatan. Kalau mau tahu gemuk apa enggak, ekor. Pangkal ekor. Nah, saya periksa ke dokter, di dokter di ronsen, ternyata tulang-tulangnya itu kopong. Tulang-tulangnya itu udah mulai putih, udah mulai bening gitu. Om, itu apakah gejala MPD Om? Iya, gara-gara nggak dijemur. Jadi walaupun kita kasih makan yang berkalsium tinggi, kalau nggak dijemur ya percuma. Iya, karena dia membutuhkan, kita yang seperti kita tahu reptil kan membutuhkan UV Om ya, untuk membantu memaksimalkan pencernaan dan menyerap kalsium ya Om ya. Iya. Oh berarti dia perlu dong Om ya? Iya, saya buktiin sendiri sih, kalau ke ular, kayak saya punya ular retik kan, saya nggak pernah jemur, nggak masalah, nggak pernah punya masalah. Bayangan saya sama kali ya buaya gitu. Ternyata enggak, ternyata memang dia mutlak harus dijemur gitu. Kalau nggak dijemur dia nggak bisa nyerap kalsium dan akhirnya pengeroposan tulang. Untungnya langsung dikasih suplemen kalsium, saya sisip-sisipkan di dalam ikan-ikan yang saya kasih. Terus sekarang udah normal kembali. Terus setelah dijemur rutin,
sekitar 2 minggu dijemur itu udah langsung Oke om, langsung udah ya? langsung oke. Oke ya, langsung om ya? makannya banyak lagi gitu. Oke. Saya belajar ini juga dari kalsium nih om. Jadi kalsium reptil itu ada 2 om. Iya. Kalsium tok sama kalsium plus D3 om. Nah, kalsium aja itu biasa digunakan buat kameleon Iya. dan gecko om. Iya. Yang hewan nokturnal gitu. Tetapi untuk hewan yang butuh matahari, dia harus wajib menggunakan kalsium plus D3 om. Seperti itu, seperti iguana, mungkin buaya juga kali om ya. Iya. Seperti itu ya. Tapi paling utama sih om ya, sumber paling utama itu matahari sih om. D3 alami yang dari matahari itu menurut saya terbaik sih om. Ya lagian kita kan tinggal di negara tropis yang Iya. matahari itu murah lah istilahnya. Mungkin kalau kita tinggal di daerah kutub atau mungkin di negara 4 musim, Iya. kita ketemu matahari mungkin cuma setengah Iya. tahun atau mungkin cuma 4 bulan. Tapi kalau di sini kan kita bisa setiap Hari ya. Taruhlah misalnya ada mendung-mendung ya paling sehari 2 hari ya nggak masalah. Yang penting dalam waktu 1 minggu itu dia sempat dijemur, Nah, tuh sama ngejemurnya kok. Iya. Kita tuh harus hati-hati karena kadang-kadang tuh Apa tuh om? ketika ngejemur, apalagi tempatnya kaca, Iya. gags gitu. Yes, Terus kita terima telepon. Perasaan cuma sebentar, cuma 7 menit rasanya ya. Iya. Ternyata kita teleponnya 15 menit bisa mati. Oke, overheat. Overheat. Iya betul. om. Nah, itu makanya untuk amannya paling nggak kita kasih air. Untuk lumayan lah. Berarti jemur berikut kerendam air gitu om ya? Iya, Oke, I see, om. Itu meminimalkan resiko kalau tiba-tiba overheat. Iya. Paling nggak kan dia juga harus manasin airnya dulu sampai panas banget. Tapi tetap yang aman ya memang rada terbuka sih, jadi nggak di kaca. Tapi Oke, kalau seandainya nggak pun ditungguin aja, ditungguin tuh paling cuma 15 menit. Toh kita juga kalau berjemur juga kan sehat juga kan Iya. gitu. Pada nanya tuh jemur yang terbaik di jam berapa? Saya bingung karena saya baca ada yang bagus sebelum jam 10, Iya. ada yang bagus antara pas jam 10 sampai setengah 11. Iya. Tapi apapun itu, udahlah cari amannya kalau Iya. saya sih antara jam 9 jam 10. Mau jam 7 juga boleh. Yang penting dijemur kan. Oke. Jadi gini om, kalau masalah jemur itu Iya. bedanya di mana sih? Jadi gini, di jam-jam tertentu itu UV-nya itu sangat maksimal om. Nah, kalau di iguana itu om, paling bagus itu jemur di atas jam 10. Jatuh jam 10. Ya, itu adalah sinar UV yang paling baik om, gitu loh. Jadi semakin dia turun, UV tetap ada om, cuman kadarnya juga menurun om. Iya. Seperti itu sih om yang Tapi saya kalau tahu. kayak jam 12 jam Iya. 1 nggak masalah. Nggak ada masalah om. Cuma Nggak ada kadang masalah. terlalu panas aja. Iya, itu rasanya dia. ya. Itu yang kadang-kadang kan kita Kita takutnya males, iya. kita males juga mau panas-panasan kan. Enak kalau pagi kan kita juga sambil duduk kan gitu. Tapi kalau jam 11 kayaknya udah kepanasan. Tapi itu kalau memang itu yang terbaik ya kita neduh, Iya, iguananya kita iya. lihat dan kaimannya kita lihat untuk dijemur bareng. Iya. Saya sih di rumah sih semi akuatik sih om. Hmm. Jadi buayanya ini saya taruh pakai begini nih om. Hmm. Ini saya isi air setengah. Buayanya saya lepas di kamar mandi. Oh ya jadi Jadi dia bisa masuk sendiri om, keluar masuk sendiri. memang sering masuk sendiri. Iya, sering om. Segini mah pendek om. Iya dia bisa. Segini naik. aja dia bisa naik om. Iya iya. Gitu. Terus kalau dikasih makan ikan dia pernah nangkap sendiri nggak? Pernah Nangkap coba sendiri nggak? om. Udah mau nangkap. Saya sudah sendiri? coba dia ikan mas, ikan lele, tikus putih, sama leher ayam om. Ya, leher Leher bagus ayam, juga itu. saya coba leher ayam karena leher ayam aman ya om ya, karena posisi tulang leher kan begini om, dia Iya. nggak tajam kayak tulang paha Iya. atau tulang sayap sih om. Gitu. Nah justru yang saya mau nanyain sama om nih om, om sama piara kendalanya apa saja? Tadi kan om bilang buaya butuh banget nih sama yang namanya Jemur. gitu tuh, om. Berarti kurang lebih mirip-mirip iguana nih om ya kalau Iya. reptil ini ya om ya. Iya. Dan sama makanannya itu tadi yang fresh Ya. kan kadang Ya. suka kita kasih daging, Ya. orang suka beli. Nah, kita mesti hati-hati dagingnya jangan-jangan mungkin udah pakai zat-zat tertentu Iya. ya untuk diawetin. Dan kendala juga kadang-kadang kalau orang piara di basah gitu jadi galak. Ini Iya. sebenarnya menurut saya juga kita nggak berhasil menjinakkan, tapi memang dia tuh udah jinak Iya, karakternya iya, ya. karakter om, iya Saya juga, benar. saya udah berusaha Benar. pernah dulu kan punya sebelumnya. Iya. Saya coba jinakin kayak apa nggak bisa, Nggak bisa, iya. udah dipegang udah nurut, begitu pisah 5 jam galak Galak lagi. lagi ya. Nah kalau ini memang karakternya baik dan saya rasa ini sepertinya sama Iya, ya. sama om, sama. Dulu juga saya pernah beli om, size baby om. Nah itu ketika kita mau pegang aja dia langsung mangap tuh om. Iya. Nah di tangan pun masih mangap terus om. Tapi ketika dia kondisi kering om, better. Iya. Tapi jangan sampai dia kena air om. Langsung jadi galak. Langsung jadi galak. Itu saya 3 kali digigit tuh om. Habis itu Iya. kapok tuh om. Iya. Nah kebetulan kali ini dapet yang spesial kayak gini nih om. Karakternya sangat baik gitu om. Memang itu kita bisa pilih karena kaiman atau buaya pada umumnya mereka punya karakter. Jadi nggak bisa kita samakan bahwa semuanya sama, nggak, ternyata punya karakter. Itu Iya. kalau misalnya kita milih di anakan banyak tuh kelihatan yang mana yang paling galak, Iya. yang mana yang dominan. Memang yang galak itu kesannya cepet besar dan makannya Bagus. gampang. Tapi kan galak. Nah kalau yang jinak, yang diem itu karena makannya juga suka susah.
Oh, ketika terlalu lemot Om ya? lemot dan nggak mau makan, Nggak mau makan ya? nggak mau gigit, nggak mau makan. Nah, yang menjadi hampir sempurna adalah ketika dia tidak galak, tapi dia mau makan banyak. Itu sebabnya saya rasa harganya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya pasarannya pasarannya harganya sekitar 30 juta, 40 juta yang segini misalnya ya, yang galak. Kalau yang udah jinak, yang bisa seperti ini dan mau makan, itu mungkin 70 juta juga nggak dilepas. Yes. Susah Betul, karena betul. orang bilang, oh Iya, mahal betul. apa tuh jual 70 juta? Ya silakan aja lo beli, di sana cuma 40 juta, lo beli dah yang 40 juta. Iya, iya. Megangnya aja ngeri banget, dipegang aja begini-begini. Betul, setuju Om, setuju. Ya, jadi kita mahal itu beli di karakter Om ya? Iya, di karakter. Om ada tips khusus gak Om? Buat supaya dia ini tumbuhnya maksimal gitu Om? Iya, sebenarnya saya kan nggak punya ilmu literasi secara khusus, Iya, Om. tapi karena saya pelajari kan, waktu itu Iya. saya cuma kasih makan ikan Iya. gitu. Habis itu saya coba kasih makan daging. Ternyata yang paling bagus adalah kombinasi. Iya, oke. Itu terbaik. Jadi kita kasih ikan hari ini, besok kita kasih leher ayam. Iya. Mungkin nanti kasih makan berikutnya kita kasih tikus. Nah, Tikus, ya. itu yang sempurna di situ karena Iya, iya. mungkin tikus menyediakan kalsium dan protein yang bagus, tapi ada beberapa zat yang mungkin kolagen atau apa yang saya nggak tahu ya, Iya, iya. atau minyak ikannya yang kita nggak tahu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita kasih serangga-seranggaan doang, mungkin dia makan sih kalau kita Iya, kasih iya. kecoa, kasih apa, tapi kurang di sisi yang lain. Jadi kita mesti ngasih makan yang bervariasi. Saya rasa iguana juga begitu kan? Iya, iya, iya. Kombinasi sayur dan buah sih Om. Iya. Gitu. Om pernah coba ini gak Om? Pelet krokodil Om? Nah, belum pernah. Nah, Emang ada? ada Om. Saya kemarin justru lihat tuh ada pelet krokodil Om, keluaran dari Manjuri Om. Sampai ada pelet krokodil ya? Baunya kayak dog food. Tapi saya coba ke dia itu Om ya. Jadi peletnya itu Om mesti rendam air dulu Om. Iya. Sampai dia lunak. Nah, cara kasihnya itu Om nggak bisa taruh begini. Kalau saya lempar Om. Karena dia itu setiap lihat benda Gerak. bergerak dia langsung Kejar. tep Iya. gitu Om. Iya. Tapi kalau saya kasih depan mukanya begini dia nggak mau Om. Iya. Gitu loh. Oh, bisa jadi Iya. saya coba. Itu tapi dari daging dari dagingnya. Dia kayak dog food Om, daging yang dikeringkan seperti itu Om. Tapi kan yang namanya pelet kan dimana dia komposisinya sudah desain Diperhitungkan. khusus ya Om ya, buat Iya. memang khusus buat dia, namanya krokodil pelet sih Om. Mungkin bisa kita coba juga Iya. nanti. Krokodil pelet Majuri. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup nih tanya jawab sama Om Lucky nih untuk tips-tipsnya piara Dwarf Cayman. Thank you Om Lucky untuk tanya jawabnya nih. Iya. Waduh, sangat memberi inspirasi nih untuk saya lebih semangat lagi keep ini buaya. Jadi mungkin untuk sementara T-Rex akan tinggal di tempat saya dulu untuk beberapa saat untuk memancing dia mau nggak kira-kira Oh, untuk siap mating. Om, siap. Karena kelak ketika kita besanan yang Iya, sebenarnya ini kan iya. memang belum masuk usia dia kan, Iya, mungkin iya, baru iya, iya. 2 tahunan lagi udah Saling mengenal ya Om ya. saling mengenal Iya, gitu. Siap. Halo teman-teman, hari ini gue pengen bacain pemenang dari Lumba Merdeka Giveaway. Nah, untuk foto-foto yang masuk, bagus-bagus banget nih, sampai susah untuk milihnya. Dan untuk captionnya, itu memberikan semangat layaknya semangat kemerdekaan Indonesia. Tetapi di sini gue harus memilih untuk 6 pemenang acara giveaway ini. Pertama, gue akan bacain pemenang giveaway untuk produk shampoo Reptile Wash. Pemenang pertama produk shampoo Reptile Wash dengan IG atas nama Jonathan Bagus Setio. Untuk pemenang kedua dengan IG atas nama Pramdani. Dan untuk pemenang ketiga dari shampoo Reptile Wash ini dengan IG atas nama Juwita Revina. Selamat buat kalian bertiga yang memenangkan produk shampoo Reptile Wash. Berikut gua akan bacain pemenang dari multivitamin cold blood treatment. Pemenang pertama multivitamin ini dengan IG atas nama Adi Anggara. Dan untuk pemenang kedua dari multivitamin ini dengan IG atas nama Sul Funky. Selamat bagi kalian berdua yang memenangkan produk multivitamin dari Cold Blood Treatment. Dan untuk pemenang kaos eksklusif dari Lumfarm adalah dengan IG atas nama Alfa Tanevan. Selamat bagi Alfa Tanevan yang memenangkan kaos eksklusif dari Lumfarm. Dan bagi teman-teman yang belum memenangi acara giveaway dari Lumfarm, jangan berkecil hati.
karena gua akan ngadain lagi acara giveaway dengan hadiah yang lebih dahsyat. So, pantengin terus Lungfam Channel. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dadah! Merdeka!